Aku nanti dulu makannya. Aha. Pengen ngerokok dulu. Gak apa-apa ngerokok. Nggak apa-apa. Teman-teman, Halo guys. kita lagi di kafe apa ini namanya? Masa Selasa. Aing ngedate sama ibu-ibu bro, anjir. lain, Jen. Naon? Itu budak makannya nganduaan sih di imah. Nah, Surya ke ini ke rumah sakit nganter mama aku. lagi ini. Oh, nah sampai malam rumah sakitnya. Kan ada yang jadwal sore kalau Chen. Ngapain itu teh? Ini udah play ini. Damn. Ngapain sampai malam cenah? Jadwalnya kan beda-beda tiap ini. Check up atau gimana? Enggak, kan mama aku ini Parkinson. Mama aku kan harus diobat. Kalau enggak Sekelas Muhammad Ali, Parkinson, let's go. Dia tahuan nih. Kok kamu tahu sih Muhammad Ali Parkinson? Tahu lah. Idola tinju dari zaman kakek, ayah aku, Abi sampai ke aku juga ya tahu Muhammad Ali. Nah, bisa teh Muhammad Ali. Nah, bisa Muhammad Ali. Nah, bisa jadi Parkinson. Turunan. Di Nah. keluarganya ada 3 yang kayak gitu. Orang jadi sieun, Chen. Oh, berarti teteh nanti stand up Indo Parkinson. Anjir. Lucu enggak bergetar iya. Ini. Chen, jangan, Chen. jangan. Jangan, Chen itu. Chen. Jangan lah, maksudnya kan bercanda aja itu mah. Stand up Indo Parkinson. Terus gimana? Berarti sekarang tapi masih dalam apa? Penyembuhan atau gimana? Udah penyembuhan? Enggak, itu mah seumur hidup aja minum. Jadi jag-jag juga gitu, tapi udah diobat gitu aja. Kalau Muhammad Ali kan dulu kayaknya belum ada obatnya ya? Ya, Dia masih bilang, belum ada. ya Jen, kamari kumaha? Apa? Kamari kumaha? Kemarin aku kerja biasa. Bukan. Kamari kumaha itu nah? Suci. Gagal lah. gagal. Kela. Gagal. Tampil aja udah. Gimana? Jujur. Ungkapin gimana perasaannya. Yang pertama Ekspektasinya aneh gimana? ya. Nggak ada ekspektasi, datang aja. Terus kayak kesalnya nunggu. Padahal aku datang tepat waktu lah ya, jam 9.05. Anjir. Emang tulisannya di situ jam 9.05? Enggak, aku 9 pas. 9.05 tuh udah mulai ngantri. Datang ada si Thomas. Pokoknya Thomas, langsung aku tuh turun dari parkiran, ngeliat ya si Thomas, kayak teh ngantri. Yang lain mau pada di dalam gitu teh. Mengekek, Pak Guntur pada di dalam. Dapat nomor antrian ke berapa? 200 berapa itu? Wow. Pagi-pagi udah 200 ya? Iya, 207 atau 200-an loh. Pokoknya 200 awal. Terus? Iya, 200 awal gitu ya. Iya, terus gimana? Ya udah. Terus akhirnya ada pesanan datang. Sambil makan aja, Chen. Iya, Oh, udah kamu lagi itu ya? ngerokok dulu bentar. Nuhun. Apa itu teh? Puyung hai. Kayak yang enak banget ya orang-orang ini ya. Ya, yang itu ya, yang take away ya. Nuhun ya, Neng ya. Take away the sensation. Guys, lihat dulu ini guys. Ini enak banget. Ini mah udah habis. Terus? Ya nunggu. Terus ya sambil nunggu tuh sambil ngeliatin komika-komika yang tampil. Dan mereka emang pada ya yang dapat golden ticket tuh yang emang bener-bener bagus banget. Nggak cuma bagus, jadi ada lucu, bukan lucu ya, kayak dia tuh punya sesuatu yang dibawa gitu. Beda gitu ya? Ya kayak Rizky Ambon dengan apa tuh dengan pentolan itu ya yang jagoan lah. Jagoannya gitu. Konten-konten yang muncul di internet tentang komika itu tuh dibawa ke panggung gitu sama mereka. Punya ciri khas yang contoh bagus. Materi Rizky Ambon gimana? Rizky Ambon dia ngeiniin Pade Indro gitu, kayak Pade di sini kok ketawanya dikit banget, gak kayak acara apa gitu, dia nyebutin gitulah. Terus ya bikin Pade Indro jadi respect mungkin atau ketawa juga, dan akhirnya dikasih golden ticket kayak berarti emang. Ini ngaruh juga nggak? Orang-orang pada tahu jokesnya? Misalnya anak-anak Bandung, orang-orang jokesnya udah pada tahu, jadi tawanya kurang ngaruh nggak? Atau enggak? Enggak sih. Kayak ya di Badut aku ngeliat kan beberapa orang udah tahu materinya gitu. Ya, tapi di momen yang lagi audisi kayak gitu mah ya, kalau dia bawainnya bagus, lucu aja ya, di Badut juga aku ketawa, masih ketawa gitu. Ada jokes dia yang tentang petani maju ke depan gitu. Ya. Mundur, Ketawa. petani mundur. Petani mundur gitu.
masih ketawa dan emang bagus banget ya di Badut juga. Kamu bawain materi mana? Bawain materi yang museum, terus materi itu perbudakan. Sing Abdel senyum. Pada Indro enggak gitu dong. Ayo penonton? Gak ada yang ketawa. Dari pas aku tampil mah kayak udah mau sepi gitu, udah mau malam. Oh, kamu 200 itu udah terakhir? Bukannya 300 terakhir tuh. Jadi sebelum break maghrib isya lah. Aku dulu itu teh jam setengah 6. Jadi udah pada kemana-mana kosong bangku teh. Kalau tampil pagi-pagi mah penuh kan? ya fresh gitu. Cuman yang tampil pagi-pagi kayak Pak Guntur, Pak Dado di-cut. Kok bisa Pak Guntur di-cut? Gak tahu. Materinya yang mana? Yang dibawa di apa itu yang final? Sedih? Yang tentang apa itu teh? Cinta. Tapi dia bawa Slide. enggak, kan harusnya pakai slide ya, tapi dia bawa apa tuh? Yang kertas gitu tapi itu di-cut sebelum kertas keluar? Sesudah kertas keluar, kayaknya terlalu panjang mungkin ya. Di-cut. Oh my goodness. Terus Pak Dado juga di-cut. Di-cutnya bagian mana? Bagian apa ya? Dia juga rada lama dan rada ngeluarin 3 atau 4 jokes dulu baru. Gak inget sih kalau yang pada dulu yang pokoknya apa ya, yang jadi LPG apa, main masak-masakan jadi LPG gitu. Yang kamu di-cutnya bagian mana? Nggak di-cut. Kamu nggak di-cut? Nggak di-cut, aku diperhatiin aja. Terus sekian dari saya Husen. Makasih gitu ya. Ya mereka diem terus bilang makasih ya Husen. Oh berarti enggak gitu. Ya udah, nggak di-cut. Dia kamu nggak dapet tawa tapi dia nggak di-cut gitu? Nggak di-cut. Kamu nggak dapet tawa? Ya mungkin ada, mungkin yang nggak tahu. Dah pas di panggung mah aku nggak ngelihat ke penonton, ngelihatnya ke juri aja gitu. Kamu berapa menit? Bawa 4 menit itu materi. Wah keren sih. Total Keren, 3 sampai 4 menit. nggak di-cut aja udah hebat. Aku ngelihat itu tadi pesertanya teh totalnya 1.000 lebih, Chan. Total seluruh Indonesia maksudnya? Iyalah. Lihat gak di itu? Ya maksudnya teh Dan yang lolos dengan kita nggak di-cut aja sebenarnya udah ini sih. Berarti menarik nih materi kita. Si Ane juga nggak di-cut kan? nggak di-cut sih Ane juga. Keren. Ane tuh dari awal udah kayak apa ya, dia ngomong pertama yang ternyata meninggal itu nggak tahu waktu ya. Udah pada ketawa orang-orang. Wah. Udah ada anjir kata gitu. Ya, maksudnya kan cewek tiba-tiba bawain. Masuk bawa ke Pak. Kan tahu ya Teh Ane kan itu kan mukanya lempeng aja terus mukanya anak-anak baik-baik gitu kan. Hijaber, tiba-tiba ngomong meninggal tuh gak tahu waktu ya. Dark, langsung dark. Oh gitu. Iya, orang-orang langsung tawa lah. Tapi kamu gimana? Sedih nggak seperti kemarin waktu nggak masuk ini besar? Sedih? Enggak sih. Kemarin mah malah jadi, nah ini malah yang bagusnya tuh aku ketemu sama komika-komika yang lain di seluruh Indonesia lah, bukan seluruh Indonesia ya. Ketemu sama komika Jogja, ngobrol sama Pandu Dunia, ngobrol sama ada nih yang dapat golden ticket namanya Dava, itu stand up Indo Jaksel. Aku kan sama Denny ya sholat kan, beres sholat tuh ketemu sama circle ini. Terus ada Tamarandi juga, ada Maki juga. Ikutlah duduk di situlah sambil ngaso dulu bentar. Nah ngobrol sama orang-orang itu teh dan lucu-lucu orang-orangnya. Dari ngobrol aja udah lucu Dari gitu. ngobrol aja udah Terus apa yang bikin kamu jadi senang malah jadi semangat gitu atau gimana? Nggak, malah jadi kayak oh ternyata orang-orang yang kayak gini teh banyak gitu, jadi ngerasa nggak sendirian gitu. Ini yang sih, kayak gini tuh maksudnya yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, yang aneh-aneh. kayak si siapa ya, orang emang nggak terlalu aneh ya. Yang ini si Dava ini teh dapat golden ticket, dia bawain materi matanya tuh 1. Terus Dia matanya 1, terus mata yang nggak tahu yang kanan nggak tahu yang kiri ya, pokoknya itu matanya mata buatan gitulah. Terus jadi emang kalau ngeliat tuh nggak akur gitu. Dan itu materinya gitu kayak ya kan profesinya ojek ya, ojek online katanya teh dia punya blind spot lah, kan ini gue blind spot ya gitu lucu pisan nih kalau dapat golden ticket aing aja ketawa parah orang. Materinya keren banget anjir. Tapi ini enggak pre-show nggak tahu tuh belum lihat. Yang udah orang lihat pre-show mat Tama ya, Sandi Randi Pratama tuh sama Randi kan, Sandi Supron Munawar, Sandi Supron yang aku lihat baru itu nggak tahu tuh apa. Kayaknya pre-show deh, nggak mungkin lah nggak pre-show lah anjir. Aku ngelihatnya kayak Andis aja nggak lolos pre-show loh. Andis ikutan lagi nggak sih? Ikutan kemarin ada.
Dia nggak ada seperti show, maksudnya ini bener-bener yang bukan cuma yang terlucu, yang lucu kan banyak banget ya. Banyak banget yang dapat tawa dan nggak dapat golden ticket. Banyak Banget. aku juga kan ngelihat ya pas live-nya Ya. dari sisi produksi itu Kompas TV. Ini lucu nih ya, ini bakal kena, ternyata nggak dapat. Nggak dapat ya. Jadi selain lucu harus lucu banget, harus beda banget, bukan beda banget sih, kayak menarik aja gitu. Iya. Ryan Giggs saja setnya kan lucu ya, dia jari 13 set lucu gitu nggak dapat. Mungkin karena udah banyak kali yang jarinya difabelnya 13. bukan yang difabelnya fisik gitu udah banyak ya nggak sih? Nggak mungkin ya, tapi yang jarinya 13 baru aku kenal Ryan Giggs doang. Iya sih. Gokil Ryan Giggs. Terus yang lainnya apalagi? Apalagi gimana maksudnya? Unik-uniknya? Ada yang ini yang masuk ke panggung tiba-tiba, ngocok, dimarahin pada Indo. Dimarahin. Gila cringe banget itu. Siapa itu? Nggak tahu, nggak kenal, itu mah kayak Terus yang banyak juga, gitu aku lihat banyak juga yang baru ya, maksudnya emang bukan komunitas juga, kayaknya pengen nyobain gitu nya. Yang jadi aneh tuh yang orang tua gitu. Orang tua kayak dia nggak pernah stand up sebelumnya terus pengen ikut. Aku tahu usia berapa puluh tahun gitu, cina saya tuh gini, ya itu mah kayaknya obrolan tongkrongan lah. Kayaknya kalau di tongkrongan mah lucu gitu. Nggak, ada yang membukanya tuh pakai pesan-pesan dulu. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada tim Kompas TV. Anjir kata Aing teh Pak RT. Nah, Pak RT. Iya kayak Pak RT sambutan dulu gitu-gitu. Aneh lah. Aneh anjir asli. Tapi pengalaman banget ya, Cen ya? Iya. Teh. Oh kayak gini ya audisi teh. Itu berat banget sih kalau jadi kamu. Kenapa? Karena ditonton. Waktu aku audisi yang di Jakarta itu, jadi per 5 orang. Ya. Masuk ke ruangan per 5 orang, Oh, per 5 audisi? orang. Dulu waktu belum ikut komunitas, tiba-tiba Iya, audisi. audisi gokil. Terus gimana Cina? Ya enggak. Masuk ke 5 orang ke dalam ruangan. Masuk 5 orang ke dalam ruangan, dan jadi yang nontonnya cuma 5 orang itu sama juri. Jadi kita nggak ada beban kayak kok nggak ada tawa nih gitu. Cuman yang bikin aku lumayan waktu itu seneng teh karena dari 5 orang itu aku yang nggak di-cut. Wah. Terus deh, biasa kayaknya perempuannya. Iya. Oh Karena tapi itu 4 juga. orang laginya laki-laki. Aku nggak diberesin terus, tapi si Hibs itu ngomong kayak gini. Diarah, kamu udah ikut komunitas belum? Belum. Coba deh cari komunitas terdekat di kota kamu, ikutan. Nah, dalam 1 atau 2 tahun kamu pasti bisa jadi bagus. Nah, ngomong gitunya. Benar, sekarang sudah FYP. Tiap Pas hari. Eta aku pertamanya nyari ke Bandung kan. Oh, ada ini di Bandung. Pas lagi di Bandung kebetulan ada anak-anak Jatinangor lagi Siapa, pada tampil. Si Jai, si Iyo, kan bararut. Aku teh, wah ini tempat yang cocok buat aku, ini udah mendekat. Ngebom. Udah mendekat terus masih pada pemula semua. Siapa aja? Sebutin dulu. Jai. Si Apis mah lumayan. Apis mah emang lucu. Udah emang lumayan, dan dia udah lama gitu kan. Terus siapa lagi? Udah. Apis sama Jai aja, ada di Jatinangor, aku cari-cari lah. Gitu. 2. Dia ngaku saya Jatinangor, ngaku gitu. Kok ngaku ya? Orang kok ngaku ya? Gak lucu gitu ngaku sih. Jangan gitulah. Jangan ngaku gitu. Pansel kalau mau Cimahi. Bandel ada yang ini nggak dapat 2 tiket? Oh, Edwin. Aku kira Edwin akan masuk. Karena Edwin kan aneh ya, lucu banget ya. Maksudnya, aku sih kalau jadi jurinya aku pilih sih Edwin. Iya lucu banget yang materi. Udah materi. Aneh Kuning Borussia Dortmund. Tiba-tiba materi nasi kuning. Nasi kuning itu makanan khas Bundesliga. Makanan khas Jerman. Kok aneh? Gak ngerti. Bahwa yang bawainnya harus Edwin, anjir jokesnya itu mah gak boleh dibawain sama orang lain. Itu aneh banget. Aku baru tahu dia lucu banget. Aku baru tahu benar. Edwin lucu bro. Karena aku nggak pernah nonton dia kan sebelumnya. Dia lucu banget. Kacau. Kacau. Edwin dapat itu. Dia tahu peristiwa atau enggak? Enggak. Oh enggak. Kan cuma 2. 2 apa? 2 orang dari Bandung yang lolos. Anjir. Sahawai berarti itu ya Tama sama Sandi ya. Mentor-mentor kita semua anjir itu. Kurang pernah dimentorin Sandi Sukron. Di Jatinangor sering ngobrol sama Randi ya. Di ini juga anak-anak Jatinangor gitu. Ya. Mentor-mentor kita.
inilah nasi terprediksi gitu ya. Sandi Sukron tuh di dalam rentetan orang ngebom, dia bisa tampil dan lucu. Dan Pak Indro tuh Suka jarang banget. Pak Indro tuh ngomong kan, komentarin tuh jarang Pak Indro. Dia dikomentarin Pak Indro kayak, nah ini bagus katanya. Ini karena satu. politik. Dia politik itu, dia bawain materi tentang supir angkot tapi yang punya opini berpolitik gitu. Yang 0202 gitu ya. Ya angkot jurusan berapa, jurusan apa gitu gitulah. Iya. Nah ini bagus katanya, langsung kasih golden ticket, gokil kata aing teh Bro Sandi. Cing Abdel gimana ke Cing ini Abdel. pas ke Sandi? Nggak tahu sih orang Masih ingatnya. suka lah Cing Abdel. Iya. Dan di Sukron tamaran tuh orang tuh pengennya teh ya yang dua orang ini teh ya minimal dapat walaupun nggak juara ya pengennya tuh kayak punya impact yang besar gitu di Bandung. nggak, bukan di sucinya. Kayak misal kayak Nopek kan, Nopek gak juara tapi impact besar tuh di Dikenang. Nopek gitu ya, dikenang gitu pengennya. Kayak gini deh. Dulu si Uus tuh kan keluar pertama ya. Tapi dia Keluar termasuk pertama. dia keluar ke 1 Minggu pertama banget. minggu pertama, tapi maksudnya dia karirnya termasuk yang bagus lah. Pas masa-masa baru ngimbokir itu kan lagi naik-naiknya banget dia pas masa Covid. Iya, pengennya tuh si ya dua orang itu dikenal lah gitu. Jadi Bandung tuh punya lagi lah orang yang keren gitu. Nggak Punya cuma lagi emang Gusman Sige sama Kamal Ocon Kamal Ocon doang ya. yang bisa melanglang buana gitu dengan kesundaannya kan mereka berdua mah udah master lah ya, udah keren lah. Iya. Mudah-mudahan Chen kamu ya kelak ya. Ya nantilah. Aku mah berharap kamu ditemukan sih sama muka. majelis MLI. Janganlah. Kamu harus ditemukan sama MLI. Enggak lah. Ya, sama? Oh, ganggu ya? Boleh minta tolong fotoin ya? Oh, boleh. Boleh. Iya. Oh, mau sama Teteh sok. Aman-aman. Teh Jara diminta tolong foto dulu sama mahasiswa. Memang komika itu seperti ini teman-teman ya. Kalau nggak terkenal ya motoin, bukan difoto. Satu. Ininya kamunya? Nah itu mahasiswa lagi pada rapat di ruangan. Duduk aja kedua. semuanya duduk. Jadi kita disuruh moto dulu tuh. 1, Gokil sih ini mahasiswa. 1, 2 tik. Nggak 1, 2 lagi tik. podcast disuruh moto. Nah, ini aneh banget. 1, 2 tik. Sip. Lagi? Gokil. Oke. 1, 2 tik. 1, 2 tik. Ganti gaya. Nanti gaya. Terakhir ganti gaya. 1, 2 tik. Anjir. Tik. Baru kali ini Ya. podcast Poek disuruh moto ya. Ya. Oh, ganggu deh. Gokil. dari mana Cina? Nggak tahu. Nanya harusnya anjir. Aduh, That's jadi right. fotografer lah guys. Komika belum terkenal. Soalnya belum terkenal mah kayak gini, bro. Terus Chen, Oh, apa lagi? ayo tuh. Terus Pengennya dapat ada impact gitu lah dari mereka berdua. enggak. Tapi kamu enggak terlalu sedih kan atau ada perasaan ekspektasi ketika kamu nggak dikat? Oh, ini kayaknya lolos. Ada gitu nggak? Enggak. Enggak. Enggak ada, udah kayak udahlah. Oh, enggak dikat enggak apa-apa. Udah pas masuk ke beat terakhir tuh kayak anjir ini mau dikat di mana nih, udah ada perasaan gitu. Lanjutin aja, pelan-pelan aja gitu. Kok bisa ya kamu nggak dikat? Enggak tahu. Maksudnya nanti kalau emang Nyimak mungkin. Bang Abdelnya nyimak. Terus? Suci lagi nanti. Hah? Tahun depan kalau ada. Suci lagi. Yes, kan kamu mau nyoba sampai 2030. 34. 2034 ya? 2003. Kan stand up dari 2024 lah ya. Gitu. 10 tahun lah. Nyoba lah ya. Siapa tahu kayak si Rizky itu Rizky itu ya Balikpapan Banjarmasin itu tuh. Banjarmasin. Banjarmasin ya. Pertama kalinya aku nonton final nangis. Ya soalnya kayak Itu dalam banget. ya itu ditulisnya pakai hati. Bener itu pengalamannya anjir sakit hati banget. Ini 13 tahun loh. Kalau dia nggak 13 tahun dia nggak akan bisa punya materi itu. Ya lucu banget yang dia ngomong, saya tuh suci berapa katanya. Beda 1 nomor sama Hifzi Holi. Hibji pasti lupa. Hifzi pasti lupa. Saya bosen mengingat, saya pengen diingat. Ingat. Anjir itu bagus Beresnya Hifzi kan banget. langsung meluk gue reuni katanya. Terus si Hibjinya juga nangis kan kayak Reuni. sedih banget. Hibji. Apalagi di akhirnya
saya Rizky, remember my name. Ya Allah, aku langsung kayak, apalagi ngelihat mamahnya sama kakaknya, ini kan nangis kan, Cina. Kakak. Tahu nggak? Aku tuh iri sama kamu gini-gini. Ih, sedih banget. Kakaknya teh udah sama anak pertama jadi dokter lagi gitu. Masang standar yang banget. Iya. Banget ini kasihan Rizky. Tapi lucu, jadi lucu. Oke banget itu. Final kayaknya final terbagus yang pernah aku tonton sih. Ya, walaupun yang lain juga kayak dia bisa sama satu lagi teh siapa namanya? Bagus juga, semuanya bagus sih. Iya. Cuman Rizky itu dari yang awal sampai awal sampai ke show itu, aku ngerti nggak sih, dia bagus tapi yang nggak sampai Ya tengah-tengah gitu kan, nggak sampai yang menarik gimana. Baru yang final itu langsung kayak, apalagi dia update kan di ininya, di IG-nya apa? pakai lagu tahu nggak? Lagu apa itu? Perang Sinatra gitu judulnya tuh namanya. Tahu. Remember my name. And I is a man, nggak tahu. Frank Sinatra. Kalau aku dengerin mah tahu kayaknya. Kalau itu Ternyata? misalnya ini kan teteh buta nada teteh. Buta nada. Nggak, Chen. Makan guys. Chen. Apa? Tapi kayaknya emang butuh waktu lama dulu deh, Chen. Iyalah. Buat kayak si Gautama kan? Gautama Sindu. Gautama itu menurut aku bagus banget sih dia. Kayak dia juga kan 7 tahun. Aku dulu agak ngarep dia juara 1. Tapi dia juara berapa? Dia juara 2. Kepleset agak ngeblank di itu. Nah, Gautama itu termasuk salah satu yang ada kamu ngomong yang ada impact. Itu kan yang heboh Gautama. Ya. Gautama sama, karena dia yang membawa jokes ke bapak-bapakan lah. Tapi menurut aku pribadi ya, kayak emang dia nggak secara langsung ngebahas jokes bapak-bapak banget. Iya. Dia jadiin materi dalam bentuk materi kan, keresahannya dia soal tebak-tebakan gitu. Kamu nggak nonton? Enggak. Kan itu dulu rame itu dia. Maksudnya rame orang-orang karena kan kalau Ernest kurang suka gitu. Nonton stand up yang Indonesia tuh baru yang paling aku sering tonton tuh yang ada di YouTube aja kayak Radit gitu-gitu. Rispo, Hifzi, malah yang aku suka doang. Nonton Rispo, Hifzi. Enggak, ini mah yang suci berarti kamu nggak mantengin. Ngomongnya. Wah, itu yang Gautama seru banget sih. Sesi Gautama tuh kapan ya? 10 ya? Nggak tahu, 10 atau nggak ngerti teh, suci. Pokoknya juara satunya teh Yono kalau nggak salah. Oh iya. Suci sabaraha tanya. Nggak ngikutin asli. Ngikutin tuh yang udah jadi. Nanti nih juaranya siapa? Tak orang baru follow orang itu gitu atau enggak? Yang menurut yang kayak siapa ya yang dulu tuh yang suci 6 tuh. Yang bareng sama Ocon ada dah yang orang Jawa, yang orang dusun. Apa sih namanya? Suci 6. Sekarang jadi suka main film wae. Materinya tuh yang basa-basi orang Indonesia. Oh. Agung Sadana. Nah, Sadana Agung ya. Mama ngikutin dia gitu, jadi ini lucu nih orang suka ikutin. Iya. Aku sampai sekarang masih penasaran gitu gimana caranya stabil di industri yang kayak gitu ya. Kayak Indonesian Idol aja gitu, kayak juara 1 kadang-kadang bukan yang paling wow-nya ya. Gitu. Tapi kecuali Liodra ya, Liodra mah emang suka sih orang sama Sadana Agung kayak gitu-gitu ya. Nggak tahu kalau Suci mah kayaknya cuman ya udah ini mah gerbang untuk ngebuka ke industrinya. Nah cara bertahannya mah ya mungkin beda lagi ya. Tiap orang beda-beda, ada yang bikin apa. Kayak Ari Brata tuh bukan juara 1 loh. Juara berapa dia? Ari Brata juara 4. Oh, keempat ya. Tapi sekarang dia aku bilang termasuk komik paling lucu di Indonesia. Emang juara 1, juara ini kan. Dia lucu banget kan. Maksudnya teh dia tetap bisa bertahan dengan yang FYP itu teh gini. Yang apa? Akademi FYP. Dia tahu gitu. Cara bertahan tuh kan harus relate kan? Iya. Otomotif juga kadang dia otomotif gak sih? Bahas mobil kadang-kadang ya. Sama ini juga apa? Tadi sama Gofar juga dia kan itu diaturin sama mobilnya dia itu kan diinin sama Gofar kan.
Yang kata Bang Panji mah yang apa? Banyakin koneksi yang di luar stand up. Jangan cuman ngandelin circle stand up. Silaturahmi. Betul. Berbanyak rezeki teh bener ya teh. Betul. Gak tahu nih Suci sekarang orang berharapnya yang juaranya orang Bandung. Amin. Tapi kadang sih yang juara tuh nggak diduga-duga sih ya. Apalagi di Suci ya. Kan banyak nih ya yang sekarang terkenal gitu kan stand up-nya. Rizky Ambon tuh. Tapi ketika stand up belum kayak Bonar deh. Dulu kan digadang-gadang bakal juara dan aku juga kayak menggadang-gadang oh ini dia bakal lucu banget. Ternyata ada keceletotnya gitu. Ternyata juara tuh gak ini. Kayak kemarin itu soal Suci. Si siapa sih namanya itu teh lupa lagi aing lagi. Sarip Sapri anjir. Sapri. Siapa sih? Ada komika Bansel teh. Ada, iya anu sekalian alus Prani Sapri. anjir, Sapri. Aya F-na. Jangan so ganteng, kita mau Facebooker aja. Aku pernah momen gini ya. Dulu kan aku nggak paham ya kalau ada kayak Radit. Apa? Radit pernah ngomong kayak gini kan. Mungkin karena kita tuh jadi komik ya. Jadi nebak gitu. Pas nonton teh, oh ini mau dibawa ke sini gitu kan. Nah. Sekarang aku ngerasain itu di fase dimana ngelihat orang stand up, ini pasti dibawanya ke sini nih, dibawanya ke sini. Ada momen gitu sih, Chan. Soalnya kalau dia, ini penulisannya jadi bukan ketawa malah kayak oh ini proses kreatifnya keren, malah gitu ya. Itu tuh kita harus ini teh kayak ya melepaskan biarkan kita. Ya, biarkan diri kita tuh aing nonton aja lah udah. Ya itu susah sih. Harus dilatih yang kayak gitu tuh biar kayak jadi ya orang biasa aja, gak usah. Jadi kalau menurut aku ya, kalau kita terjun di dunia art apapun, jangan biarin label tuh melekat menurut aku mah. Seperti ya kayak misalnya teteh nih komika opener Panji, opener Radit, ya udah weh itu mah biarin weh, itu mah yang dilabeli sama orang gitu. Kita sendiri mah ya udah. Orang juga sebenarnya lupa juga sih. Iya, orang nggak peduli juga, nggak ada yang peduli juga. Nggak apa-apa udah weh, biasa aja weh udah. Dan itu teh jadi nilai buat kita ada. Orang nggak akan peduli ini, maka aku berani stand up gara-gara kayak gitu. Antar juga mati lah. Gak lucu juga gak apa-apa, ntar juga mati gitu. Gak akan terlalu malu. Iya, hidup ngebom, lucu ngebom, mati aja mati udah. Udah nanti juga semuanya bakalan singkat lah, kita paling jatah hidup ya kalau 60 misalnya tahun lah. Iya, angka ekspektasi hidup di Indonesia tuh 70 sampai 75 lah ya. Ya itu tuh yang rata-rata orang Indonesia. Masih lama berarti. Masih lama. Aku di dalam statistiknya. Di dalam statistik masih lama, tapi kalau di dalam di atas. Gimana? Kita tidak tahu. Mati keselak katsu anjir. Tapi ini asli masakannya enak-enak. Nggak ada yang gagal. Saya nggak siap ternyata ini lada hitamnya bener lada hitam. Nah, ada di dekat kosan aku yang dagang katsu. Bumbunya lada hitam, tapi nggak lada dan nggak hitam. Coklat anjir. Nggak lada dan nggak hitam anjir. Ini mah ada after taste-nya panas ini mah. Jadi benar-benar ininya. Bener ini mah. Ya guys, begitulah hidup ini ya guys. Mati suara apa tuh? Nggak usah peduli dengan memori tidak cukup. Oke. Ya, jadi gak usah terlalu peduli dengan apa yang dilabelin sama orang-orang. Betul. Mending cantik nggak ditemenin atau jelek tapi ditemenin. Nah, untuk perempuan ditemenin temen ya, bukan pacar ya, temen ya. Nggak bisa jawab. Jelek dimusuhin, cantik jelek ditemenin, cantik dimusuhin dong. Mending mana? Anjir, kumanya ini penting Pertanyaan 2 miliar, pertanyaan 2 miliar. Atau tirai 2 ini. Enggak. Apa ya? Mending jelek tapi nggak ditemenin. Mending jelek ditemenin atau cantik tapi dijauhin. Ya, kalau di usia aku sekarang nih ya. Iyalah, sok. Mendingan jelek ditemenin. Karena kalau di usia muda pasti nggak peduli deh. Yang penting aku cantik. Nggak ditemenin juga pasti cowok-cowok banyak, yang penting cowok aku gitu kan. Tapi kalau udah segede gini mah kayak cinta tuh bukan yang penting-penting banget gitu ya.
laki-laki juga bukan lah ya. Laki-laki penting sih. Udah punya. Tapi bukan udah punya dan nya gitu aja sih. Kalau teteh muda pengennya cantik ditemenin. Ya Allah, tolong cantik dan ditemenin. Cantik dan gak ditemenin berarti kalau ini berbicara teteh usia 18 berarti. Kan sekarang 43. 43 bener. Goblok. Kalau muda mendingan cantik ditemenin berarti benar. Cantik nggak ditemenin kalau muda. Tapi kalau aku mending jelek ditemenin anjir. Oh gitu. Soalnya aku jelek gak ditemenin. Waktu SMP digebukin anjir. Masih? Iya, aku pernah dibully gitulah, banyak. Gara-gara pendek. Enggak. Gara-gara kan aku dulu SD tuh dari SD IT. Pindah ke SMP-nya yang SMP negeri. Pas hari pertama sekolah tuh, aku kan dari SD itu jadi panjang ininya, baju panjang gitu. Cuman karena itu? Iya, terus dianggap orang kaya. Kaya. Kok bisa sih? Tahu. Dipalak. Hari pertama dikasih sama aku yang sup. Hari kedua aku ngelawan, nah ditonjok balik. Itu memang sekarang orangnya gimana? Ada hidup? Nggak tahu. Ya. Kalau terakhir kabar mah dia jadi tamtama. Tamtama apaan? TNI. Oh. Dia TNI. Tapi gini, ini mah ya aku soal bully ketika kecil nih. Kadang-kadang karena gini, Cen. Aku dulu juga suka ini. Bully. Ya, tanpa aku sadari ya. Kita tuh berubah gitu, Cen. Iya, berubah. Manusia tuh berubah gitu. Aku ya, karma buat aku apa? Aku pernah pas masa SMP, tapi nggak selamanya. Kalau nggak salah beberapa bulan lah. Aku sempat dijauhin sama satu asrama gara-gara dengan sifat bosi aku, dengan sifat ngeraja, premanisme, ngejeger. Oh ternyata setelah aku SMP mah Premanisme. banyak yang lebih gitu, ngerti nggak? Oh. Banyak yang orang nggak peduli aku pengen gini-gini. Aku 3 bulan tuh, 3 bulanan ada 4 bulan dijauhin. Aku rajin ke musola gitu kan. Nah, ketika aku gimana kayak dilabrak gitu. Oh, enggak, ini jarak-jarak. enggak dilabrak, didiemin. Oh, didiemin. Silent treatment. Nah, silent treatment bener-bener nyesek lah pokoknya mah. Aku tuh banyak ini aja ya, banyak ke masjid, ngapalin kayak gitu-gitulah kayak memohon ampun teh gini kayak. Ya Allah. Pas SMP itu loh. Pengen temenan ya Allah. Amin gitu doanya gitu. Dan terus aku kan berdoa gitu dan selama aku rajin di masjid itu ternyata di antara teman-teman juga banyak yang mengalami konflik itulah gitu. Jadi karena semuanya masih kelas 1 SMP, semuanya tuh yang geng-gengan tuh ada konflik-konfliknya gitu. Oh iya, pasti lah itu mah. Jadi apalagi cewek mah ya beda ya, cewek gaulnya aneh ya. Ya sih. Nah, jadi udah pada lama-kelamaan jadi kayak oh yang ini lagi konflik sama ini, oh jadi temenan sama aku. Jadi dulu ya itu pas SMP dan sekarang mah nggak ada tuh geng-gengan kayak gitu. Ya udah sekarang mah melebur aja semuanya kayak ya udah ibu-ibu. Gila itu bukan cuma ibu-ibu pas SMA juga udah nggak ini aku mah karena pesantren kan 6 tahun kan. Beda kalau anak SMA kayak kamu. Iya, aku kan SMA biasa. 6 tahun tuh dari SMP kelas 1 sampai ke SMA kelas 3. Itu teh apa gimana maksudnya pesantren tidur modern. Nya tidur di pesantren. Kobong. Asrama. Sekamar berapa orang? Asrama tuh 20. Sekamar 20 orang? Iya. Kan ranjang ini, ranjang tingkat. Banyak banget berarti. Banyak. Ranjang tingkat. Teteh didiemin sama 20 orang. Nah, aku lagi waktu itu ada namanya asrama gabungan. Jadi sama cowok. Sekelas bukan tolong. Enak dong. Sama cowok ikutan. Bodoh. Sama kelas 2. Sama kelas 2 SMP. Jadi teman aku kamar akunya cuma 10-an gitu. Oh, yang kelas 2 10-an. Nah. Bagi 20 terus 10 ya? Iya. Itu konflik sama kakak kelas gitu. Enggak, itu mah adik sama teman sekamar. Oh. Jadi yang namanya maksudnya ketika aku ngeliat ada orang ngomong tentang dibully ketika SD ya mungkin orang itu pun udah mengalami karmanya kayak aku mengalami karma aku gitu terus orang teh bisa berubah gitu, Cen. Ya, bener nggak sih? Pastilah. Tapi ada sih yang nggak berubah-berubah mah yang tolol itu. Nah, itu mah biasanya kayak orang yang punya kekuasaan apa, jadi nggak belajar. Kayak situ si Mario Dandi kan? Siapa Mario Dandi anjir? Itu Mario Dandi yang ngegeleng si pacar. Ngegeleng pacarnya. Jadi dia tuh punya mantan cewek nih. Dia tuh nggak rela lah dia punya pacar baru lagi. Mario Dandi kamu masa nggak tahu sih ternyata dia anak pejabat itu baru ketahuan kalau korup.
Tahu nggak? Make sense. Nggak tahu. Nya pokoknya mah karena kasus eta jadi bapaknya yang kesorot kan. Oh ini dari mana nih harta-hartanya? Jadi kena si anaknya kena. Benang ternyata. Bapaknya kena. Bapaknya Terus kena, orang anaknya gitu. oge kena. Sengaja nabrakin ini orang. Mati berarti orangnya. Ini apa? Bukan koma sih, ripuh. Titik. Nah kebetulan yang Mati kalau Enggak gitu. titik. Koma titik. Titik. Nah kebetulan Semikolon. yang si pacarnya itu anak ini JP Ansor. Jadi kan Wah, maksudnya tuh berurusan dengan salah- barudak. Hah? Dengan barudak di Ansor. Keren. Jadi berurusan dengan eta jadi wani ngelawan lah gitu. Oh. Kamu nggak tahu Mario Hah? Dandi? Udah lama merenya kasusnya. Enggak sih. Si mah UMKM tak karek kamu. Dandi, aku baru tahu kasus ini ya, kasus apa sih? Mario Dandi. Bukan. Jule baru ngikutin. Jule baru tahu kela Chan. Apa mau? Harus dicek dulu. Mau pipis. Nah, dia selingkuh sama petinju kan? Nah, yes. Ya udah itu Oh iya. baru Dan dia baru. bukan cuma yang sama yang petinju, sama si Yuka juga, sama Jeffrey Nicole juga. Damn. Ya ini Dan sana dia- sini banget ya orangnya ya. Pas diwawancara lagi live kan, Ya. ada si Sapri ini tuh orangnya sabar banget sama aku. Siapa itu teh? Si Jule ngomong gitu. Jule mana ya, gimana nu sabar masalah gimana ya, terus ditinggalkan. Sekarang suaminya Dewunya, gimana? ya biasa. Dia sekarang Dewunya lagi jalan-jalan ke Korea. Anaknya kayaknya dititipin di bapaknya di ini Mbak Ella ada khawatir mana kan bener-bener ngurus anaknya tuh, anak-anaknya tuh makanannya tuh nggak GTM, Cen. GTM naon aja. GTM teh gerakan tutup mulut, GTM teh susah makan, nggak Oh, ada. nggak ada. Bener-bener makan terus. Eta istilah mana? Eta gerakan tutup mulut. Baru denger aing anjir. Itu istilah semua ibu-ibu pasti tahu. Ada ya gitu ya? Anak pasti ngalamin fase, banyak yang ngalamin fase nggak mau makan. makan, susah makan. Kayaknya aku mah nggak pernah yang parah-parah pisan, orang mah ada yang sampai gini. Apa itu teh? Nggak mau banget. Anaknya. Jahit tuh sekalian ulah gitu. Suruh demo depan KPK. Katanya ya, dulu aku nonton The Comment. Kata si Jadwal banget the komen ya. iya, waktu SMP itu nonton The Comment aku. Apa Cen? Kata si siapa sih? Danang Darto kan? Hmm. Kalau misalnya maneh cantik, kalau misalnya lu cantik atau ganteng 50% masalah hidup lu beres. Benar. Itu tuh pas lagi bintang tamunya Raisa. Komen tuh ya ngeluarin quotes itu sebenarnya itu kan canda-candaan doang ya. Tapi benar. Iya malah masuk ke hati gitu kayak ya juga sih anjir. Malah masuk Bukan ke cuma hati. yang cantik, yang Iya, ganteng juga yang begitu. ganteng ya. Dan ternyata itu ada apa kayak Siapa? filsufnya juga ada yang ngomong gitu sih. Naon Cina? Kalau nggak salah Nietzsche ya teman-teman kalau ini. Ya moral itu punya value estetika, punya bobot estetika. Ya non? Moralitas itu punya bobot estetika. Hmm. Jadi kalau kita ngelihat nih misalnya Jeffrey Nicole ketangkep narkoba. Ih ayangku baik-baik ya di tahanan. Komenannya gitu nih ya. Yang jelek ketangkep narkoba. Udah jelek narkoba lagi. Komenannya gitu pasti anjir. Kira-kira ini materi stand up siapa ya kamu? Enggak, aku gak pernah bikin materi stand up dari yang jelek dan cakep. Itu kata Danang Darto, bukan kata aku. Karena aku ngeliat pas baca jadi anak sastra gitu. Morality has aesthetic value. Jadi kalau si moralitas ini punya Estetik. bobot yang estetik. Jadi kalau misalnya Dia ganteng. iya dia ganteng. Aman. Kalau Nietzsche tuh nyontohinnya pakai kecoa. Kecoa hidupnya nggak ngeganggu juga, kadang suka diusir. Sementara kalau kupu-kupu datang ke ruangan, nggak ngeganggu juga kan? Tapi kayak, wih kupu-kupu cantik banget ya, mau ada tamu, kayak gitu kan? Iya kan? Iya. Kecoa kalau datang ke ruangan, dia padahal cuma niatnya lewat doang, disapu Wadah. lah, gitu. Enggak, iya kayak apa gitu kan? Iya. Kalau misalnya itu ya, gitu. Gak adil banget ya Gak hidupnya. adil hidup. Padahal kecoa gak ada niat apa-apa loh. Tapi kecoa terbang tahu ganggu. Ya, terbang tuh cuman pengen terbang teh. Kupu-kupu juga terbang. Iya. Padahal- Kupu-kupu juga hinggap di sini. Ya nggak di sini terus Kecoa dulu. juga hinggap kadang di sini ya. Iya, itu bukti juga orang itu cuman ngelihat apa hasil gitu kan. Kupu-kupu tuh proses jadi kupu-kupu tuh lama kan dari ulet jijik dulu tuh. Cukup Kalau ulat pasti nggak mau dia. pasti gak mau ada ulet nih. Datang ke sini nih misalnya deket katsu nih, pasti kita lempar filmnya kan. Kamu dalam banget ini. Dan Danang Darto itu nonton Danang Darto aku The Comment.
Terus ada tukang seksofonnya gini kan. Ah. Kakak Dame, turun dulu Kakak Dame gitu. Ya lu inget banget nih. Jadi kalau misalnya ada bintang tamu yang cantik, misalnya kayak siapa lah, waktu itu pernah ngundang Tatiana Shafira. Kakak Dame langsung turun main saksofon buat. Iya, tahu. Kenapa udahan ya? Dulu tuh pas pertama kemunculan Net TV kan bener-bener Komen tuh jam 7 malam itu, jam setengah 8 prime time banget prime ya. time ya. Terus hampir semua produk-produk filmnya tuh laku tetangga masa gitu. Gojek. The Gojek. Itu lucu banget. Ada si Dodit. Bukan Gojek tapi Oke Jack. Iya, Si ada Dodit lucu banget. Iya, Dodit orang lucu makanya banget di situ. nonton Dodit, suka Doditnya di situ. Bener-bener aku nggak tahu, belum tahu dia stand up komedian itu. Aku mah Terus, dari sana udah dulu tahu. malah. Oh, dari stand up dulu. Kan yang aneh kan dia pakai biola gitu. Oh iya bener kata Iya. bener aku juga tahu sih. Menang casting kayaknya dapat gitu. Oke Jack, terus akhirnya nonton, rame Oke Jack. Terus ini pagi-pagi teh apa ya? Ada si ini gini, si cewek yang pernah main sama Panji, yang ini yang bagus, yang mindful ini, mindful. Oh iya, Marisa. Ya, terus ada Apa ya? Sarah Sehat. Nah, Sarah Sehat itu Talk show. ada bagus-bagus ya berita. Kenapa gitu? Sarah Kenapa Sehat. sekarang kalau nggak salah mah iklannya juga jarang yang masuk. Can aya nu naik pitching iklan kadinya. Nah itu gara-gara ada komen tuh gara-gara ini ada ini talk show. Jadi kegesernya dulu tuh. Oh iya, ini talk show. Iya ada komen dulu. Nah ternyata Sule sama Andre tuh udah beres kontraknya dari Trans 7 mungkin ya, bikin acara di net dan Booming banget gitu. itu ini talk show Ini waktu talk show itu. kan sampai ini sahur. Iya kan. Ntar lagi puasa by the way. Iya, mohon maaf lahir batin. Ya. Ya Allah. Kami dari podcast Poek. Mohon maaf lahir batin, ntar lagi Podcast puasa. poek. Jadi orang podcast poek tapi nggak tahu, nggak jelas. Karena awalnya teh karena kita teh mikirnya kita ngebahas yang ini yuk, Cen. Ngebahas yang gelap-gelap gitu. Cuman ternyata enggak ya, mengalir aja gitu ya. Enggak gelap gitu. Normal-normal aja, tapi bayarlah podcast poek aja. Namanya ya. Antara Sok tebak kurang taruhan dia sampai episode sabara. Aku kan tadi malam berapa? 20. orang Tadi malam kan aku baru ngedit ini kan. yang kemarin. Ada yang mana sih? Bukan, yang kemarin mah udah diupload. Yang dulu video lama yang bintang tamunya si Ucen. Anjir aku ketawa-ketawa dong ngakak, tapi kok viewsnya dikit sih. Iya. Aku ngakak sih ya. Yang mana? Yang itu yang kita persis mau lebaran banget. Yang mana? Mau persis apa ya? Bulan puasa gitu. Pada pakai baju ini yang di OT gini, pada pakai baju Islam. Oh iya. Gini kayak itu. Kan aku teh udah nyisain ada 6 menit sekian detik yang lucu-lucunya. Aku kan yang diupload di IG cuman 1 biji. Iya. Aku masukin lah ke TikTok. Berapa ya? 6 video kali. Kalau diupload di IG yang itu mah mau dikolabin teh. Yang mana? Oh yang itu. Yang itu yang tahun lalu. Boleh. Kan itu udah keluar semua ya materinya. Iya. Tahun ini udah jadi materi solid. Tapi nggak ada itu, nggak ada materi. Oh ya udah, berarti emang tapi lucu itu aja lucu-lucu semua, cuman andai viewsnya aja di TikTok yang kemarin kita berdua aja di TikTok tuh 2000 sekian, bahkan ada yang 14.000, 16.000 yang berdua ya. 14.000 gede anjir. Emang gede. Enggak, ini makanya yang tadi malam padahal menurut aku ini lebih lucu juga gitu ya. Iya. Karena kan ditambah kalian maksudnya Ucen, Wildan, Ekek pada ini kan pada nyaut-nyautan kan, lucu-lucu gitu. Tapi viewsnya 200. Gak apa-apa lah, belum. Iya, cuman maksudnya kenapa beda? Yang kita ngebahas tentang podcast ini aja 2.500 di TikTok. Oh ya? Anjir nah. Nah, hanya padahal Cikurang tuh lebih lucu. Apa sih ini? Aku masih mencari tahu loh, Cen. Ini formulanya kayak gimana? Ini mungkin bakal ngejual ya. Ini kita latarnya bagus, bro. Ini, bro. Gokil ini latarnya, lihat. Iya. Emang? Iya. Eastern Park, bro. Simbol seks bebas Jatinangor. Jangan gitu. Ih, hebat, bener. Aku hasil dari kan aku berencana pengen ngekosongin memori HP ya. Jadi tadi aku ngeditin banyak muat itu sejam tanpa kekat. Ini tuh Eastern Park, bro. Eastern Ini Park. apa nama kopinya? Semasa kopi. Pokoknya mah di Jatinangor enak, bro. Makanannya ini enak sih. Enak banget makanannya. Kapsul lada hitam. Dan harganya juga murah. Ini tuh 20. Itu 20. Oh, 20. Ini 27 sama nasi 25 kali. 25 kalau nggak sama nasi. Nanti
Tapi ini benar hitungnya murah. Murah, Bro. Ya kantong mahasiswa mah masih dapat Standar lah, lah, standar. lah. Ini 15. Es jeruk. 15. Ini teh berapa ya tadi teh? Sekarang ini kita banyak cari- banget ya aku FIFA. Kenapa sih Kenapa? lebih ini? Di Aljabar juga air panitia aku FIFA. Oh iya. Iya, Kenapa something kah? nggak tahu. Bukan air panitia, air pegawai ya. Air pegawai. Air pegawai aku FIFA. Apa ini? Bahasa panitia nih. Air pegawai. Ya. Pegawai di Aljabar aku FIFA semuanya. Nggak tahu kenapa. Banyak banget Maunya asa populernya. nggak tahu di Bandung Timur doang ya. Iya. Timur Bandung, teman-teman. Bandung Timur ya aku FIFA jadi tong aku FIFA masuk dong. Masuk dong, nggak apa-apa. Masuk ke YouTube 33 penonton ini. Ini ya nggak apa-apa. Siapa Kita tahu target berapa views? 40. 40 ya. Naik 7 dulu aja nih. Kalau naik 7 gokil sih. Bisa naik Kalau sampai bisa 7. nyampe 40 views hebat sih kita. Ya, nanti bulan depan TikTok. targetnya baru 50. Perlahan Perlahan. aja guys, Perlahan. perlahan. Yang penting konsisten. Soalnya saya udah nyobain podcast tuh beberapa kali dan nggak konsisten. Yang podcast masa gini cuman sampai episode 9. 9 Ya. lumayan banyak. Siapa aja itu bintang tamunya? Cuman kamu. Ada Pak Guntur anjir. Oh iya, kamu Pak Guntur. Kamu Pak Guntur doang. Teteh ada dulu podcast ini apa bersama Nggak Kata. komika, iya bersama Nah komika. itu belum. Aku udah rencana aku Podcast. ngomong ke si Apis Pis. Nanti kalau aku mulai ngebarang kata kamu tamu pertama ya. Anda. Ayo atuh. Baru- Jadiin lagi sama Apis. Hah? Ini kita bintang tamu ada gak? Nggak usah. Jangan dulu. Bapak nggak apa-apa undang aja Jangan yuk. dulu sih itu Teteh aja belum. punya ini nggak teman-teman yang siapa apa gitu? Temen yang aneh. Enggak ya, bukan yang aneh, Kamu. yang profesinya apa gitu, punya Apa ya? yang apa gitu Yang misalnya, aneh ya? atau enggak yang UMKM lah boleh atau teh, tukang laundry. Ada mengekek. Lakarnya lagi rame loh Ya. sekarang. Dia update ini resi mulu ya, story-nya story Oh, resi. gitu. Itu kan di Ya mau ngirim-ngirimin ini. dia. Di TikToknya rame. Ya nggak, ya gokil sih Bang Eke. Rezeki mah. Lakar mengekek. Ada yang ini kayaknya ada yang kan dia ngebuka ini ya affiliate. Jadi banyak yang ini Yang apa yang suka ngebuka gitu. affiliate. Jadi kalau kita ngepromosiin tuh dapat 1000. Siapa tuh? Open mic ini, Sama siapa tuh? Agung ini pasti. Mana lihat-lihat? Aku belum baca. Main catur itu. Guys, izin saya gak bisa datang. Dah, aing MC sendiri atuh. Saya anjing. datang jam 9 kayaknya ada kerjaan hujan ngecek sepertinya saya izin lagi this day. Agung cina. Siapa lagi? Kevin. Kevin Kevin, bukan Agung, cuman berdua Pak. Hele orang kemarin juga gitu di UIN. Nah, lihat. Di UIN kemarin cuman 2. Iya, orang lagi pulang dulu soalnya Abi pulang dari Sulawesi. Ya dari Sulawesi pulang. Dia mau dipindahin dia ke Manado. Tapi nanti katanya tanggal berapa gitu Manado ya. bukannya Sulawesi ya? Nggak tahu Manado di mana sih. Sulawesi. Ya Manado pokoknya masih di luar pulau lah. Dia mau ke Manado nanti. Nge-handle yang Manado katanya. Yang Manado lagi baru buka, yang besarin dulu yang besar. Sebenarnya Abi tuh dulu kerjanya nggak mau kemana-mana, pengen di Bandung aja. Cuman ya Cuman- lebih gede di sana sebenarnya. Iya. Gara-gara ada tawaran dan tawaran ini tuh bisa bikin kita pindah ke Sumedang. Guys. Iya, jadi ya uangnya lumayan lah bisa bisa tinggal di sini jadinya. Kalau soalnya dulu rumah di Bandung kota tuh udah mahal, udah gak kekejar. Kopo ya kamu tuh ya? Iya, daerah Kopo udah gak kekejar. Jadi pada pindah ke sini. Kok kamu jago masak tidak? Tidak. Tidak. Di keluarga aku yang jago masak tuh Iqbal, Umi, Abi. Ya, Ade. Umi, Abi. Jadi kecuali kamu, Kecuali aku. Nah, aku tuh my bagian mengicipi. kamu bagian memasak juga. Mengicipi. Bro is cooking, gede kayak gitu kan? Bro is Bro is cooking. cooking. Apa sih maksudnya Enggak. itu kayak bro sedang Sedang memasak? memasak. Jadi- Kenapa sih? Kayak misalnya nih, itu meme teh, meme. Ini Oh, aku meme. jelasin meme ke orang tua. Meme ke orang, meme ke. Jadi itu tuh ungkapan kalau misalnya lagi apa ya, bikin sesuatu yang bakal hits gitu. Kayak misalnya rapper nih lagi nulis lirik rappernya, let them cook ya, kita biarin aja. Nanti hasilnya tahu-tahu bagus gitu. Tapi itu diungkapkannya kepada orang yang udah punya kredibilitas maestro gitu. Kayak misalnya nih Messi lagi juggling bola pemanasan, nah udah itu Let them bisa cook. let them cook, let him cook gitu. Mantap teman-teman. Ya kayak gitu ininya
si Pengetahuannya luar biasa medium-mediumnya itu. teman-teman. Oke, oke. Ini udah berapa menit nih? Sejam aja cukup lah, kita mau OTW Malam. juga. Wih, pas banget sejam 2 menit. Jam. Terima Ya, kasih. terima kasih teman-teman. Kita mau OTW open mic ini. Kesini Halo. dulu sebelum open mic. Ternyata sah. Aman. Ternyata sah. Sebat. Sahabat dulu. Sebat ciao. Antepin aja dulu sematinya. Iya, sematinya ya. Tapi nggak tahu juga teh. Nggak tahu apa. Ya, aku tuh pengen mereka pensiun deh sebenarnya. Siapa? Ya, Oh. Abi gitu pengen. Orang tua kalau yang asalnya biasa berkegiatan, tiba-tiba diem bisa sakit, Cen. Ya. Nah, si Abi Stres. juga gitu. Aku bilang, Bi, pensiun nih mau kapan? Ah, gimana aja ini masih sehat mah kerja aja dulu katanya gitu. Nah itu tuh bisa bikin stres, Cen, karena Iya. kita udah terbiasa punya si ototnya terbiasa bergerak, Iya. tiba-tiba diem di rumah, terus kegiatannya biasanya begini, tiba-tiba begini, yang biasanya pendapatan segini jadi segini, itu tuh bisa Bikin stres ya. stres sakit. Udah we kalau misalnya masih ini mah Langsung itu kan ya jatuh kamar mandi biasanya nenek kalau mandi licin doang, Iya, cina ini iya. obatnya. anak pertama sukses, anak kedua udah sukses, keluarga lagi akur-akur, lagi harmonis banget, uang ada, nenek jatuh di kamar mandi. Let's go, dilengkapi kehidupannya ya. Ya Allah. Tapi alhamdulillah nenek aku masih keren sih. Udah Yang hayang HP, no hayang HP. pengen HP kemarin dan kita diiyain. Udah ngebeliin. Ya udah kan udah ada itu, udah jadi HP lah. HP Advan tau gak Advan? Tahu. Ya yang murah sejuta berapa itu ya? 1.400.000. Iyalah sejuta 300 juta 400 Advan. Udunan Syukur ya, berapa ini? Oh, udunan. Udunan. Kalian berapa ininya? Apanya? Berapa tahun usianya? 82. Kemarin baru 82 kemarin. Februari tanggal 6 itu 82 dia. Lama banget ya hidup gitu, capek nggak sih? Kelamaan Tapi gitu. dia ini siapa asik sih orangnya ya. Dibawa kayaknya aku turunan isi goingnya dari dia deh, dari nenek aku dah. Oh gitu, dibawa Bawa santai. santai, hidup punya uang nggak punya uang ketawa gitu. Penting mah dia ada radio. Dia tuh orangnya radio parah serius. Ya, terus Jadi tiap subuh tuh pasti aku kalau bangun suara radio nenek. Ada apa gitu ceramah, ngedengerin ceramah ih, siapa. Masya Allah ya, dia hidupnya ini banget ya, enjoy banget ya. Enjoy ya. Dia nggak ada kerasa sakit. Ya udah ada sih. Kayak Apa? misalnya lupa, sekarang udah ada lupa. Terus di mata sih sekarang. Oh, tapi bisa ngeliat Masih lihat. Soalnya aku sering banget kayak misalnya aku mau pulang nih, misalnya nanti pulang. Disuruh dulu ke apotek di Pasar Baru ada apotek Pandu namanya, itu tuh langganan nenek dari dulu. Udah tahu resep mata dia gitu. Jadi ada obatnya gitulah. Tapi itu udah nggak ada teman-teman seangkatan kali ya? Nggak ada emang. Ya Allah, makanya. sedih banget nih. Nggak ada. Sedih banget loh. Tapi Makanya nyai aku dia yang aja sering menikmati mah ya nemenin. udah. Ya aku sering kayak ini beli surabi bareng berdua. Jalan udah pakai tongkat sih, jalan udah pakai tongkat. Wow. Iya. Ya wajar sih 84 lebih tua dari Indonesia gitu. Lahir 1944 ya. Setahun sebelum belum. ini kemerdekaan. Jadi dia tuh gitu. Bandung Lautan Api ngalamin. Kan Bandung Lautan Api 50-an lah ya, 48 50-an. Ngalamin Bandung Lautan Api. G30S ngalamin katanya. G30S ngalamin. G30S Oh iya kan itu mah 65. Ya 65. Jadi tahu ceritanya gitu dulu tuh. Situasi Indonesia tuh gimana walaupun suka ketukar ya. Ah iya. Ya. Suka ketukar. Nah, aku tuh sering ini teh keliling Bandung sama nenek. Nah ini? Ya naik motor aja. Kalau nggak pakai bis. Dulu waktu masih sehat mah dia. Kecil, Ya, kamu kecil. Ya, aku ngebonceng aku waktu SMA sih. Ah. Terus dia suka cerita, dulu tuh ini gedung ini tahu, dulu tuh gedung ini. Oh, ih, seru ya? Iya. Kayak punya mesin waktu aja.